Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue di Seraloda. Kali ini gue ada sama temen gue SMP ya, Ricky Markiano Alger. Oke, selamat sore Bang Ricky. Sore juga sobat. Ini sore-sore kita ya hujan-hujan gila. Hujan ini sebenarnya habis hujan. Abis hujan. Tapi masih terang di sana ya? Ya, sebenarnya lebih terang lagi. Ya kan lu tahu sendiri, ini kan alam luas, alam terbuka. Jadi nggak ada penghalang Iya. kecuali lu lihat nah pohon-pohonan. Kalau kayak mungkin di lu kan perumahan agak ketutup kan. Ini Iya, asli benar. ruang terbuka ini jatuhnya. Udah deket lampu aja nih, karena udah sore. Lama Jadi kita kagak ketemu ya. Terakhir pas lu main ke rumah gua ya kan? Ingat gak malam-malam? Iya malam-malam. Lu dengan Vespa itu lo. Tempat lu di Depok ya. Iya. Itu rumah siapa? Om? Di rumah adik gua. Kan gua bilang, gua kalau pulang ke Depok, gua nginep di rumah adik gua. Kan gua udah kagak ada orang tua lagi. Jadi seluruh adik-adik gua ada di Depok. Gua di Palembang, cuman gua sama adik gua ada satu lagi. Dia di kota Palembangnya. Kalau gua lebih tepat jatuhnya di kota kabupaten. 3 jam ke arah Jambi, Kabupaten Banyuasin. Dari Palembang 3 jam ke arah Jambi. Lu di lintas Sumatera itu? Lintas timur. Jadi kalau lu jalan misalnya mau ke arah Padang, Medan, Pekanbaru, Jambi, nah itu lo depan rumah gua istilahnya. Pasti lo depan rumah, karena rumah gua posisinya pinggir jalan. Banyak teman kita ada yang pernah lah ke arah Jambi lewat darat, mampir pasti ketemu gua. Maksudnya gua bisa temuin karena lewat depan rumah gua. Tapi mampir, alhamdulillah teman-teman juga banyak yang pada mampir. Bisa gue sebutin kayak Boni pernah main ke rumah, Wahyu Sudrajat, Ucup pernah. Nah kalau Bayu dan Seno pernah, tapi di jalan dia mau ke Jambi waktu itu naik travel. Ketemuan di rumah makan, kebetulan gue lagi kerja, gue temuin. Selebihnya teman-teman yang di Palembang lah. Kalau pas lagi pada ke Palembang, gue bisa ketemuan. Ya gitulah istilahnya, lama kita namanya nggak ketemu kan, kita ada grup juga. Ya dia di grup, gue di Palembang nih, ya sudah. Bagaimanapun caranya kalau kita bisa temuin. Lepas kangen lah istilahnya. Iyalah. Nah, lu nih kapan nih? Palembang lah. Gue nggak tahu. Gue malah mau menjauh. Kita. Gue rencananya malah mau menjauh lagi, gue ke arah timur. Makanya kata gue, buset, udah lama gak ketemu, kiraan gue mau ke sana, lu nya malah mau kabur. Kapan lu mau ke Jakarta rencananya? Sebenarnya gue kalau jadi sih awal-awal bulan Agustus kemarin, cuma kan lu tahu sendiri keadaan lagi pandemi seperti ini susah, lewat darat susah, lewat udara apalagi kan, banyak prosedur yang harus kita jalani. Ntar gue mau nanya Palembang, tapi ntar masalah lo di sana, kerjaan lo, tapi ntar gue mau nanya dulu nih, kaos lo budut nih. Nah ya, keren. Dan gue terus terang, gue sering lihat di Instagram lo. Gue koleksi sih kaos budut banyak. Gue di rumah mungkin lebih dari 15 kaos budut ya, dari berbagai tipe, berbagai basis. Kan kita budut itu kan sebenarnya nama sekolah kan, cuman nama jalan. Cuman karena kita namanya kita sudah legendnya budut, sudah yang terkenalnya bukan sekolahannya, malah budutnya. Bentar, gue nanya dulu satu-satu. Berarti lo sekolah di Budut ya? Iya. Jadi lo habis dari SMP 20 lo ke Pasar Baru gua. Cuman 2 teman kita ini budut. Gua sama Rinaldi Parlindungan. Almarhum ya. Dia meninggal pas kita kelas 1. Oh, kelas 1 SMA. Iya, dia tuh sekelas sama gua, kelas 2I. Sekelas. Nah, terus
Pas ini itu namanya SMA, sama-sama masuk STM, dia nggak lama karena sakit hepatitis. Lu pernah ikut tawuran berarti? Pernah. Seluruh anak budut, walaupun dia pemberani atau biasa-biasa aja, itu pasti ngerasain yang namanya tawuran. Pasti ngerasain yang namanya gebuk-gebukan. Secara karena kita sekolahnya tuh rata-rata anak budut tuh sekolahnya jauh-jauh rumahnya. Karena dia sekolah favorit banget kan untuk STM kan. Posisinya di pusat Jakarta. Itu yang sekolah tuh jauh-jauh. Depok, ada di Cimanggis, ada di Kalideres, ada di Tangerang, ada di Tanjung Priok, ada di Romangun, ada di Pondok Gede. Intinya jauh-jauh lah ya. Jadi mereka tuh buat basis kita. Kayak untuk yang di Depok ada basis kereta mungkin kan, kayak di Tanjung Priok ada basis lagi. Nah, basis-basis itu identitas mereka, identitas kita. Jadi kita berdasarkan basis, nama bis. Misalnya arah Basis Kampung itu Rambutan. dinamain pakai nomor bis ya? Nomor bis, iya. Makanya Tahu kalau gue. di jalan tuh lihat tulisan Budut kan ada 40, itu nomor bis. Budut 63 itu nomor bis. Budut 913 itu nomor bis. Dan kita lebih istilahnya bikin ngebesarin basis lah daripada ngumpul-ngumpul di sekolah, karena kita kalau begitu ngumpul di sekolah kan bubar karena rumahnya jauh-jauh kan. Tapi kita lebih eratnya di basis karena satu arah, satu tujuan, berangkat bareng, pulang bareng. Dan Gitu. menemui musuh-musuh yang sama. Musuh-musuh yang sama di jalur itu ya. Jadi iya. ada basisnya. Lo Iya, basis mana, basis. Om? Gue 40 jatuhnya. 40. Sebenarnya gue kagak terkenal lah kalau di Budut ya. Lebih terkenal adik gue. Kebetulan adik gue 40 cus kamu itu apa rambutan maksudnya? dulu. Iya, cus 40. Oh, cus 40 kamu. Cus itu apa sih? Ini gua dulu kan cus itu kan ada celilitan dulu itu kan. Celilitan untuk santai dulu. Basis kita di celilitan dulu kan sebelum ada kampung rambutan. Standby-nya di celilitan. Kita pada nongkrong di celilitan. Nah, terus kan pindah ke kampung rambutan. Tetap kita pakai cus istilahnya. Dan kalau untuk di cus 40 terus terang gua kagak begitu tenar lah. Banyak mungkin ada yang nggak kenal gua, tapi untuk adik gua tenar dia dibanding gua, karena adik gua lebih selon, lebih berani, lebih nakal lah jatuhnya. Adik gua laki di Budut juga bareng sama gua. Jadi gua kelas 2, dia masuk kelas 1. Jadi kenapa kalau milih Budut keluarga lo? Pertama pada saat kita dulu itu kan STM yang terkenal cuman Budut, penerbangan, STM 6, STM 3, dan itu kan yang punya jurusan full istilahnya lengkap cuman Budi Utomo. Makanya banyak sekolah lain ngambil prakteknya di sebelah Budi Utomo itu BPKPT. Kita lengkap ininya untuk jurusan ya maksudnya. Bukan karena pengen jadi legend ya. Kalau masalah legend itunya kan memang kan sudah bawaan dari dulu logikanya kan. Dari sebelum kita lahir juga Budut tahu sendiri, makanya kita kalau ada reunian akbar itu kan yang ke 100 sekian. Kan dari 1908 sekolah itu berdiri. Iya, sekolah pertama di Indonesia ya. Iya. Orang-orang besar banyak itu, kayak Budi Utomo, Stovia dulu kalau nggak salah. Iya. Ngomong-ngomong soal legend, lu kenal Tommy Babi dong berarti angkatan lu? Iyalah, tahu dia Priok dia. Dia tuh satu angkatan sama gua. Pokoknya dia legend lah. Sampai sekarang legend untuk serang Tommy Babi. Dia tuh sama gua beda. Andi Bogel itu ini apa namanya? 40 dia. Di atas gua dia. Oh, Tommy Bogel di atas lo. Di atas gua. Dia berarti ya? Dia legend tuh, legend 40. Jadi kalau di legend 40 itu yang sampai sekarang kagak ada matinya, Bogel. Kagak ada matinya, istilah sampai sekarang lah. Nah, kalau Tommy Babi di 63. Jadi kita perbasis itu ada legend-legendnya. Istilahnya, 63, ada ikon-ikonnya. SON tuh mana? 63 mana? 63 itu Priuk. Priuk. Tanjung Priuk. Istilahnya tim danger lah, musuhnya lo tau sendiri kan orang-orang Priok tim danger tuh. Tapi lu kenal sama mereka? Kenal, Tommy kenal gua. Kenal baik. Sampai kita kan sampai sekarang walaupun kita sudah pada misah jauh, tapi kita silaturahmi tetap jalan karena kita kan ada grup juga. Di Facebook kita ada grup istilahnya kan. Di WA ada grup. Kalau angkatan ada grup. Kalau beliaunya nonton nih lu mau ngomong apa tuh?
Halo Tom, gimana Tom? Lama kagak ketemu kita. Udah kedenger rumah dia sekarang malah deket rumah gua di Cimanggis. Oh gitu. Iya, gua kan terakhir kan sering kalau di Facebook kan sering komen-komenan. Gua Hmm. kalau kapan-kapan lah, kalau pas gua balik mungkin ketemuan lah. Ngopi-ngopi cantik lah. Ya gue sih dengar-dengar itu emang nama sampai gue bisa denger kan legend banget berarti ya. Walaupun gue nggak kenal sih, gue Iya, nggak kenal. mereka itu kalau dari gua masuk lah, dari gua masuk Tommy, Bogel itu mungkin pada saat itu kalau untuk yang musuh ya Mas gua ya, itu baru Hmm. baru dengar nama aja udah minggir lah, apalagi Lu ketemu jiper. orangnya. Ya. Lah, Kenapa? Kenapa iya. bisa begitu? Kenapa bisa Nah, begitu? karena pada saat itu kan gimana ya? Mungkin mereka tuh ngelihat musuh-musuh kita lah istilahnya. Pada saat tawuran, maksudnya ngeliat pada tawuran ya, keberanian mereka saat menghadapi mungkin kan mereka 3 orang, Tommy sendiri mundur jadi sudah lah nggak usah Hmm. dilawan lah. Mungkin istilahnya untuk yang hal-hal seperti itu. Terus ada juga istilahnya teman-teman tuh lebih pada saat Tommy ngomong didengerin kan dia merasa mungkin kan ada orang kan yang punya karisma kan, lo tau sendiri kan masalah karisma istilahnya. Iya, iya, Nah, iya, iya. pada saat itu kan karisma dia dibandingin teman-teman lainnya pada saat bicara atau apa didengar, itulah dia legend. Sama seperti Bogel, rata-rata kan kalau orang yang legend itu pasti dia punya karisma yang nggak bakalan bisa dilupa orang pada saat itu. Nah untuk sekarang kan mungkin beda lagi orangnya, tapi kan nama mereka tetap legend. Tommy itu waktu saat kita ada perdamaian antara penerbangan SMA 70 di Blok M itu Tommy yang dipanggil Mike dia ke panggung untuk mewakili Budut. Kan dulu pada zaman dulu kan sering kita perdamaian-perdamaian dengan SMA ini, dimediasi dengan Kodim, dengan Polres. Itu legendnya sampai ke situ-situ kan sampai masuk koran. Istilahnya perdamaian SMA 7 atau enggak SMA 4, STM penerbangan. Nah, kayak gitu dan pada zaman dulu kan memang kan tawuran bisa dikatakan hampir setiap hari menghiasi berita-berita di koran kan. Pada saat itu kan koran kan. Sampai aparat saat itu ngadakan namanya sekolah kodim. Begitu ada yang ketangkap di sekolahin di kodim, pulang pala dibotakin. Lo pernah nggak? Gua kalau sekolah kodim belum pernah, tapi kalau ketangkep pernah 2 kali gua di Polres Priok sama Polres Jakarta Pusat. Nah, kan nenek gue di Priok, gue pernah itu, makanya gue kenal sama Tommy, istilahnya karena gue pernah naik 63 juga. Oh Di gitu. 3 kali sebenarnya gue di Kodim Senen di Kuitang, gue tahu Kodim apa Keramil waktu itu ya di depan di Senen di Kuitang, gue pernah juga di situ 3 kali gue ketangkep. Cuman kalau ngeluarin duit sampai bokap gue ngeluarin duit supaya gue bisa keluar cuman yang di Tanjung Priok. Gope waktu itu 500.000, nah bapak gue ngeluarin duit biar gue bisa keluar dari penjara. Tapi yang ketangkep banyak waktu itu. Kalau untuk rame-rame malah nggak diduitin, malah kita langsung dikeluarin. Dia paling suruh push up, jalan jongkok. Tapi kalau Lah, ketangkap 1 orang 2 orang yang diduitin. lalu kenapa bisa ketangkep? Nah kan pada saat itu kan rata-rata pada kalau misalnya kita tawuran atau apa kan kita begitu ada aparat kan nembak ke atas deh nih, tembakan kan, kan? Nah, lu berarti Nembakan waktu itu posisi tawuran 1 orang 2 orang. tawuran, Hah? rame-rame. Jadi bis kita dihadang. Jadi Oh sistem bisa gitu. dihantam. Jadi kan kita naik bis nih, kan naik bis kan sampai ke pintu-pintu pada saat itu Hmm. kan, ke lantungan atau apa. Nah tuh di depan tuh musuh sudah ngadang sampai di jalan-jalan. Itulah kita sebelum bis kita dihancurin kita turun di depan bis terus maju. Jadi kita kayak perang nyisirin jalan, bagaimana kita pulang, nyisirin jalan bagaimana kita sekolah. Nah kalau Hmm. ada aparat biasanya mereka langsung cara kita taunya Bah. nembak ke atas biar kita bubar. Nah, itu kita sering tangkapnya kayak gua pada saat kita nembak kan bubar nih kocar kacir ya kan? Bubar Hmm. karena banyak aparat. Nah, yang nangkap tuh kadang bukan polisi, tapi tekap. Waktu itu kan ada tekap kan, pakai polisi pakai Ya, preman. Begitu ya. kita naik lagi ke bis atau tangan kita sudah dipegang sama dia secara dia aparat tuh udah nggak bisa bergerak lagi. Kalau polisi kan kita tahu tentang kita tahu kayak gitu. Nah kalau yang di Koramil rame-rame, yang di Polres Jakarta Pusat gua rame-rame, makanya kagak ngeluar duit istilahnya rame-rame. Gua cuman jam 12 malam tuh rata-rata gua disuruh pulang.
di Polres Jakarta Pusat yang di Keramat Raya tuh. Gue suruh pulang jam 12 malam, rame-rame suruh pulang. Udah pokoknya pulang, karena kalau dipulangin jam 7 atau jam 8 itu musuh di jalan masih banyak. Polisi tahu nih, pasti tawuran lagi. Oh, pasti Jam tawaran 12 lagi. malam. Nah yang gua di Senin sama jam 12-an juga kalau nggak salah. Di Senin lu bayangin di Kuitang itu gua pulang ke Depok. Tapi kan rame-rame istilahnya. Nah, kalau yang gua di Tanjung Priok, makanya gua ditangkap bisa masuk penjara karena gua dianggap provokator. Karena KTP ini alamat gua kan Depok. Kenapa gua bisa ada di Wisdom 3 ikut tawuran? Nah, itu. Oh. Makanya itu jadi gue kena pasalnya banyak 170 waktu itu sama pengeroyokan dan perusakan lah. Gue kena pasalnya banyak waktu itu. Jadi gue dianggapnya sengaja Provokator. dari rumah tuh ikut itu untuk ribut. Padahal Bikin waktu itu ribut lo ya. saya ingat gue mau ke rumah tante gue sama nenek gue kan di Priuk di Koja di situ. Oh. Enggak tuh di jalan kan Emang kita tahu sendiri. yang dari Depok lo doang sendiri berarti? Banyak. Enggak kan waktu itu kan Yang kena lo Depok doang? kan pulang ke Depok lah. Logikanya Depok pulang ke Depok lah. Lah gue sendiri istilahnya kan. Gue ada perlu sama nenek gue Pada mau main saat ke rumah nenek gue. ke Priok itu lo sendirian kan? Yang dari Rame-rame. Depok, yang dari Iya, Depok. iya. Maksudnya yang dari Depok gue sendirian. Tapi kan gue rame-rame ikut tim Priuk waktu itu. Waktu itu kita ributnya di Bepa sama anak Bahariwan. Dihadang sekolah kita sama anak Bahariwan. Gue masih ingat. Pokoknya gue yang ketangkap masih ingat. Nah yang gue ditangkap di Polres Jakarta Pusat ribut sama anak Israel. Sekolah bis kita dihadang itu gue naik 40 memang mau pulang. Nah kalau yang di Senen ribut sama anak Poncol itu bis kita dihadang juga. Pokoknya gue inget lah namanya kita zaman itu pasti nggak bakalan kelupa lah bagi anak-anaknya sekolah budut, apalagi dia sampai masuk penjara istilahnya kan gara-gara ribut itu pasti inget, jadi kenangan lah istilahnya. Makanya gue senang kaos-kaos budut istilahnya. Jadi misalnya ada teman-teman kita di basis atau di grup bikin kaos, kalau gue lihat modelnya bagus, ini gue pasti mesen. Atau enggak apalagi buat donasi, rata-rata kita buat donasi atau apa. Itulah. Iya, gue salut sih sama anak-anak budut ini apa namanya, tingkat solidaritasnya tuh tinggi ya, satu. Terus kayak dia tuh apa ya, jadi perangkatan tuh emang solid banget ya, sampai kapanpun sama alma mater tuh masih bangga gitu ya. Ya memang karena gimana ya, kalau mungkin budut itu kalau bagi sebagian orang yang belum pernah sekolah maksudnya ya kan, yang belum pernah masuk di dalamnya itu budut. Nah istilahnya kayak gitu doang kan, karena dia nggak ngerasain masuk bagian dari sejarah budut itu sendiri istilahnya. Tapi kalau kita sudah masuk sekolah, nggak usah lah masuk sekolah ya, yang pernah ngumpul lah bareng gabung, banyak anak-anak grafika, anak-anak taman siswa yang di Kemayoran itu, dia walaupun bukan anak budut tapi dia bangga bisa ngongkrong sama anak budut, bisa pakai kaos budut, bisa pakai topi budut pada saat itu ya, dan sampai sekarang dan itu nggak apa-apa ya? Hah? Dan itu nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa, karena kita kan gini ya, ada kita nih namanya bikin kaos tapi untuk donasi, misalnya ada kita mau bikin apa nih, reunian ya kan, atau nggak mau bikin bakti sosial. Sekarang sudah lebih bagus kesininya, kita bikin bakti sosial, ada kebakaran, ada budut brotherhood istilahnya namanya. Terus untuk basis ini misalnya ada yang sakit di grup, nah kita bikin donasi. Nah kita mau reunian nih, kita butuh duit banyak istilahnya kan, nah langsung kita bikin kaos untuk dananya kayak gitu istilahnya. Nah ini gue datang yang gue bilang tadi, ada titipan tur, nah kagak napa-napa ya, Apa-apa, santai aja. makasih ya tur. Hah? Nah, teman-teman gua nih yang bawain. Makasih tur. Salam bang. Hah? Iya. Nah itu posisi. Hah? Nah ini posisi. Nah ini gue punya pom bensin sendiri nih.
Gua kalau ngisi bensin itu nah di dalam Oh, PBI kita punya pengisian sendiri. tapi Nah, ini tutupnya di sini. walkway. Iya, ini walkway untuk kita jalan kaki. Jadi jalan kaki walkway di sini. Jadi inilah, itu lapangan voli. Nah, belakangnya baru mes gua. Lumayan lah kalau pas lagi ada teman-teman gua habis dari luar. Kayak tadi tuh kayaknya dari ATM lah atau enggak Indomaret. Nah, lewat warung gua. Lumayan. Main dapat kiriman loh. Iya, lu mau lihat isinya? Coba banget. Jangan lu ketawain ya. Lu kagak dong masa makanan diketawain. Nih, tau nggak lu nih apaan? Sambal kentang. Sambal kentang Oh, pakai lenca sambal sama goreng. teri. Iya, sambal teri sama Oh, teri. enak. Iya. Terus, nah lu mungkin lu belum pernah makan ini. Nah, ini ikan seluang nih. Ikan seluang ini ikan sungai di Palembang. Kecil-kecil digorengnya garing. Jadi Bukan dia ikan bisa bili awet ya, lain lama. lagi ya. Hah? Ikan bili Apa? lain lagi. Bilis. Bukan bili, ikan Ah, bilis. Nah ikan mirip, bilis. bilis lebih kecil, bilis lebih kecil, bilis lebih kecil, tapi lebih enak ini kalau untuk digoreng garing, nanya. Hmm. Terus, nah ini sayurnya, sayur bayam. Oh, enak deh makan Pokoknya, malam lu tuh. lah intinya yang bisa bini gua masak hari ini ada dititipin sama ini cemilan ada berapa biji nah 10 biji kan gue bilang bini gue jualan jadi ada cemilannya. Balik lagi Om, cerita masalah budut tuh. Ya Lo gimana? berarti tawuran berapa kali lo selama 3 tahun? Kalau untuk masalah dihitungnya nggak ada mungkin apalah logikanya cuman kalau sering ya Banyak banget sering berarti. ya Sering banget kalau berarti. dihitung hampir kemungkinan ya nggak bisa dihitung lah kalau hampir dihitung nggak bisa dihitung secara 3 tahun lu tahu sendiri ya kan Hampir hampir setiap hari kali ya. hampir setiap hari boleh boleh lah ditanya sama semua pada saat itu ya kita nggak bicara sekarang ya pada saat itu bukan budut aja sih ya bolehlah tanya mungkin anak penerbangan atau anak 1 KR atau anak bonser ya dulu kan yang terkenal bonser 1 KR penerbangan pembangunan itu bolehlah ditanya dia hampir rata-rata lah kalau untuk STM itu biang kerok istilahnya public enemy lah pada zamannya biang kerok lah biang kerok pokoknya bisa dibilang biang kerok apa karena pada zaman itu kan kita teknologi belum ada HP belum ada Betul. yang ada stensil lah paling istilahnya kan kalau sekarang kan ada HP ada film-film istilahnya kan nah jadi kan untuk iseng jarang lu lihat anak sekarang isengnya parah ngebully di HP-in ya kan nah kalau dulu Iya, isengnya langsung agak di langsung. HP-in dulu isengnya langsung misalnya nih ini maaf nih ya misalnya ada anak lewat ya kan ya nah itu rata-rata tuh kita Ini dulu betak ya, zaman dulu terkenal ya dulu ya terkenalnya beta. betak istilahnya Ya, wih betak topinya itu. bagus tuh topinya bagus betak tuh istilahnya kayak kita jambret lah kita Ya, rampas nah, rata-rata zaman dulu tuh terus terang ya pada zaman kita dulu topi terkenal topi-topi NBA tahu kan lu yang ya di tahu. sininya tuh LA Lakers Ya, istilahnya kan tahu. iya nah Pernah punya kayak gitu. jadi tuh kalau ada anak pakai topi-topi apa namanya NBA kagak bakal selamat istilahnya topinya ya bukan orangnya istilahnya pasti begitu lewat yaudah dia harus ngerelakan dengan ikhlas lah daripada dia bonyok logikanya lah kita bukannya kagak mampu beli ya maaf aja nih istilahnya nih bukannya anak budut miskin-miskin tapi kan Tapi justru kebanggaan kebanggaannya di tersendiri situ. iya kebanggaan kita Bang, tersendiri sebagai anak budut bisa pakai topi NBA asli istilahnya kan SWOT hasil asli beta, tapi dia perjuangan maksudnya kita nyebutnya kan perjuangan hasil perjuangan. Iya, iya, iya. dengan perjuangan istilahnya Hmm. Om, pokoknya wih, eh, dari sekian banyak lo tawuran itu, yang paling berkesan yang mana? Ada nggak? ya kalau gue sih untuk paling Selain berkesan yang ditangkap, yang gue ditangkap di Priok itu yang bokap yang gue di sampai ngeluarin duit
Ya karena kan yang lain-lain kan aman-aman aja gua. Ditangkap, keluar karena rame-rame kan ketangkepnya. Jadi biasanya nah yang sendiri itu loh kita di perbalnya itu nah berkesan gua disuruh ngaku istilahnya kan ngaku kalau gua ini provokator karena alamat gua kan Depok logikanya kan ngapain kamu di Priuk sini kalau nggak kamu di Biangkaroknya Biang Keladinya. Jadi sambil nanya gue suruh ngaku itu tuh gue jongkok di depan meja yang penyidik ini kan sambil ngetik. Jam dulu kan mesin tik bukan komputer kayak sekarang kan. Nah jadi gue suruh ngaku dia lepas sepatu lempar ke jidat gue suruh diambil lagi maksudnya. Jadi gue suruh ambil kayak itu sepatu ambil kan pakein masa suruh pakein ke kaki dia giliran udah dipakein bagus-bagus ngobrol lagi nanya lagi kamu tuh anak keberapa? Pokoknya dia nanya biasa. Nanti ujungnya nanya lagi. Sudahlah kamu ngaku aja. Katanya. Kamu dipasti provokator. Gini. Nggak ngaku. Ngelepas lagi sepatu. Lempar lagi ke jidat gue. Makanya gue ngeles kagak boleh ngeles. Parah kagak lo. Lah itu yang gue terus terang. Itu botol minuman. Gue ingat pernah ada lah botol minuman. Gue ngeles aja kagak boleh ngeles sama dia. Jadi dia kenanya. Tapi rata-rata kena jidat. Gue ingat benar. Makanya jidat gue waktu itu. Jadi itu jidat di lu Polres itu Tanjung Priok bukan gara-gara sujud ya. bukan jidat gue itu gara-gara dilempar. iya pokoknya waktu itu gue ingat benar besoknya gue juga waktu itu kan belum ada HP belum ada apa kan gue ingat begitu gue ketangkep zaman dulu pasti dia nanya bokap kalau bokap tentara pasti dilepas kalau pokoknya kalau ngaku tentara bokapnya udah aman loh atau enggak dia kagak percaya bapaknya datang cuman modal digampar di depan polisi udah aman balik temen gue kayak gitu banyak misalnya kan lo deh Ya? bokap kan misalnya lo ketangkep kan karena polisi tuh nggak percaya bokap lu tentara suruh datang bokap lu datang kan cuman ngamu malu-maluin aja ribut berantem terus digampar tuh lo di depan polisi itu dan saya bawa balik anak saya gimana ngomong gitu doang iya pak silakan pak balik udah aman tapi kalau yang sipil keluar duit dulu lo kalau yang bapaknya tentara aman modal digampar doang di depan polisi itu saya bawa balik nih anak saya memang nakal nih anak agak bisa dibilangin digampar gitu udah Waktu tawuran senjata andalan lu apa? oh gesper rata-rata gesper kepala gede rata-rata gesper bentar San nitip San kamar untuk kita makan temen kamar gua itunya lepas lagi kamar gua 4 ini salah satunya temen gua kamar aku ini dulu ya salah satunya itu teman jadi kalau seandainya makanya bini gue lu lihat tadi kan nganter launya banyak kan itu sambal kentangnya ikannya sayurnya karena kita makan nggak sendiri gue itu sehari habis karena kita 4 rame-rame nanti gantian ada yang nganter dari teman gue gitu lu selama tawuran pernah matiin orang? oh kagak kalau gue terus terang dia kan kan gue bilang lempar sepatu nih masalahnya gini gue ini orangnya penakut aslinya jadi pada saat tawuran itu gue malah lebih banyak menghindarnya nah itulah yang gue bilang adik gue lebih terkenal dibanding gue karena adik gue malah pemberanian adik gue begitu misalnya tawuran striker ya iya dia jadi penyerang jatuhnya pokoknya tenar lah makanya gue dibilang istilahnya kalau untuk itu gue dibanding adik gue jauh lah beranian dia sama kayak gue pernah ketangkep juga dia malah lamaan dia di penjaranya bokap gue lebih gede ngeluarin duitnya 3 juta waktu itu zaman dulu nah lu bayangin kenapa bisa lebih gede ya kan kasusnya besar dia ngebetak anak tentara waktu itu mayor bokapnya ya tahu sendiri itu tentara iya jadi sistem gue ingat waktu itu tawuran di bis kita kan nah ternyata di bis itu ada anak SMA lain habis kita betakin satu-satu barangnya nah dia ngadu ke bokapnya sudah tahu kan bis kita kan biasa kan di stop bis kita suruh tunjuk karena akhirnya tunjukin semuanya termasuk adik gua lah nah kalau yang gua ditangkap di Polres Jakarta Pusat itu sebenarnya
kita yang diserang tuh kan, tapi bisa yang masuk, bisa sendiri tuh masuk ke Polres langsung. Kita begitu keluar Oh. dari bis, ya polisi sudah ngepung kita, udah. Itu gue inget tuh, gue juga inget tuh yang di Polres tuh bisnya langsung masuk ke Polres. Kita lagi hajar-hajaran sama itu, karena kita di ini kan diserang sama anak Israel, bis itu udah pecah memecah, bisnya malah masuk ke Polres. Kan Polresnya pinggir jalan sampai Muhammadiyah itu. Gue inget tuh kalau itu yang di Polres itu. Kalau yang ada gue ini kejadiannya Ciracas, ya di Polsek Ciracas. Om Seko ya. Om Seko. Ya, sebelah Ciracas kiri lah. Polsek. Bukan Ciracas, apa yang maju dikit dari Cijantung, pokoknya yang sebelah kiri yang besar itu, nah Polsek apa Polres? Polsek gitu kan? Di hack. Om Seko tuh di hack. Dia bukan. Ya maju lagi dari hack, agak sebelum inilah ya. Iya antara hack ya, benar-benar antara hack sama ini, antara hack sama Pasar Induk. Pasar Induk. Nah, ada kan sebelah kiri kan? Iya, Om Seko itu namanya. Iya, Seko. Gue ingat tadi dekat 20 kan? Iya, nah waktu itu kalau kagak salah ingat gue 3 juta waktu itu bokap gue ngerin duit. Kalau untuk adik gue yang itu gede, lu bayangin zaman dulu. Nah, iya. Gua aja tahun 9 berapa tuh, berarti 9 antara 91 94 ya? Iya, istilahnya. Ini kalau karena buat beda setahun gue sama adik gue. ya, kalau buat anak-anak budut yang nonton nih, Om Ricky Markiano nih angkatan 91 ya. Lulus 94. 91 kan kita sekolah kita, 20. Lulus SMP 91. Iya, lulus SMA 94. 93 94 ya kan? Mas tahun ajarannya. Terus 93 apa 94 sih? 94 kan? Sama lu lah gitu. Gimana? Kan gue kagak pernah veteran, kagak pernah naik terus. Kalau kagak tahu, cari gue veteran. Kirain gitu. Agak pernah gue veteran, gue mau culun-culun, gue lumayan kalau masalah sekolah mah naik terus. Tapi kalau misalkan emang di sana sekolahnya di Budut itu sekolahnya paling bagus, hasilnya juga anak-anaknya bagus-bagus ya. Bagus. Banyak juga kok orang-orang kita, teman-teman kita yang pada berhasil, yang hebat-hebat, banyak lah. Banyak. Karena pada saat itu kan lu tahu sendiri, STM kan jarang peminatnya, ya kan? Pertama, tuh kedua untuk jurusan tuh setahu gua ya, cuman STM Budut yang lengkap. Kalau dulu kan STM, SMK juga ada nih. Tapi SMK itu kan lebih ke ilmu-ilmu yang kayak pariwisata. SMIP dulu, SMIP kan pariwisata. Iya, sekolah menengah kejuruan kan. STM lain lagi, sekolah teknik. Sekarang menjadiin SMK semua, jadi agak lembut lah gitu. Tapi habis itu kok tetap aja ada tawuran ya. Sampai sekarang sih. Sampai sekarang tawuran. Dulu lihat di TV-TV kan sering juga kan. Sampai sekarang, cuman ini kagak seheboh dulu yang gue bilang. Dulu kan ya hampir setiap hari lah. Jadi lo ngelihat perbedaan antara Budut zaman dulu sama zaman sekarang gimana sama anak-anak sekarang? Kalau gue lihat ya, gue pribadi untuk masa solidaritas dan kekompakan, gue ngerasain istilahnya masih yang bagus yang lama lah. Karena kita buktinya dari zaman dulu sampai sekarang kita masih tetap ada, masih tetap komunikasi, tetap silaturahmi istilahnya kan, sampai ada grup, sampai di basis kita sering ngadain acara-acara. Kalau untuk sekarang kan kita bukannya nggak bisa ngomongin mereka kurang kompak, kurang solidaritas, karena kan kita nggak tahu juga mereka kan. Tapi kan karena mungkin ada yang gue bilang tadi, teknologi tadi, ada HP, ada game online. Iya, jadi waktunya habis buat sendiri-sendiri aja, buat masing-masing. Iya, contohnya rata-rata mereka mungkin punya komunitas sendiri sekarang ini. Walaupun ya di itu tetap sampai ada, masih ada untuk komunitas-komunitas basis sampai sekarang masih ada. Tapi kalau gue yakin sih, ya gue yakin lah kalau untuk solidaritas sama kekompakan zaman gua lah, zaman gua sebelum gua dan zaman sesudah gua 10 tahun lah, sebelum 2000 lah mungkin istilahnya. Karena zaman 2000 kan HP sudah lumayan kan, walaupun belum begitu hebat ya kan. Iya, udah ada lah. BlackBerry lah, mungkin pas zamannya BlackBerry lah, mungkin agak berkurang ya kan. Iya.
Sebelum ganti topik nih kita nih, lu mau ngomong apa sama anak-anak budut zaman yang sekarang? Kalau untuk gua, untuk para temen mungkin adik-adik yang sekarang ini, yang mungkin generasi milenial, kalau bisa jaga kekompakan, solidaritas tinggi, tetap istilahnya saling bantu, ada teman ada kesusahan, jangan ada saling musuhan, dan stop tawuran lah, udah kagak zamannya, sekarang zamannya era digital, kita tawuran lah. Kalau bisa kita kembangin kita diri kita, bagaimana cara kita maju, udah itu aja sih. Nambah Kalau untuk skill ya. seangkatan gua ya kita alhamdulillah kita sehat-sehat selalu, saling jaga silaturahmi. Kalau kapan kita bisa ketemu-temu kan, ya itu aja sih istilahnya. Tetap kompak sampai sekarang dari dulu. Jadi buat anak-anak budut yang sekarang, yang milenial, eh lu harus kembangkan diri lo dengan teknologi yang sekarang, tapi tetap jaga kekompakan. Iya, benar. Karena kompak itu yang bikin kita kuat.